Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau dan juriat-juriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, pada malam kita akan membuat kembali sebuah video. Nah, kita akan buat video yang mana akan membicarakan tentang masalah takwil daripada mimpi atau tafsir daripada sebuah mimpi. Yang pertama, jika orang itu bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apakah ada orang yang pernah mengaku bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja di antara ulama ada yang mengaku pernah bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kalau orang bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala? Maka bahwasanya orang yang bermimpi yang bertemu Allah Subhanahu wa taala tadi, ia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan jika bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu orang bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, maka ini alamat bahwasanya orang ini akan mendapatkan kemuliaan, kemegahan dirinya di dunia dan di akhirat nanti. Dan jika bermimpi melihat para nabi, Adam alaihissalam dan nabi-nabi yang lain-lainnya, atau orang tersebut melihat akan aras, bermimpi melihat daripada kursi, bermimpi melihat daripada surga, atau bermimpi melihat daripada neraka, atau bermimpi melihat daripada bidadari, maka ini adalah alamat akan bertambah kebajikan dan kemuliaannya, dan segala barang yang dikehendakinya insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika bermimpi melihat neraka saja, maka itu adalah suatu alamat bahwasanya orang tersebut akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun hendak disakiti oleh orang jahat kepadanya. Dan jika bermimpi melihat titian siratal mustaqim, maka alamat bahwasanya barang kerjaannya itu besar dan bisa dikerjakannya. Dan barang siapa bermimpi melihat daripada Lauh Mahfuz, alamat bahwasanya orang tersebut akan menjadi qari, orang yang ahli dalam membaca Quran atau orang yang baik dalam membaca Quran. Dan jika orang tersebut menghafal Quran, maka orang tersebut akan menjadi seorang hafiz daripada Al-Quran. Dan barang siapa bermimpi berjumpa dengan sahabat Nabi yang 4 dan sahabat-sahabat yang lain, maka orang tersebut jika masih yang menuntut ilmu, orang tersebut akan menjadi orang yang alim atau akan menjadi orang ulama, atau setidak-tidaknya orang tersebut akan mendapat ilmu pengetahuan. Dan jika barang siapa bermimpi melihat hari kiamat, mimpi hari kiamat, maka orang tersebut akan alamat bahwa ia akan lepas daripada suatu bahaya yang sangat besar di dunia dan senantiasa dalam sukacita. Dan jika bermimpi naik ke udara, dia bermimpi terbang di udara, maka ia alamat akan beroleh kesukaan dan rezeki akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dikurang-kurang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika barang siapa bermimpi melihat matahari dan bulan sujud kepadanya, dia bermimpi melihat bulan dan matahari sujud kepadanya, alamat ia akan beroleh pekerjaan
dan bagi orang yang mencari pekerjaan, dan bagi orang yang sudah kawin beroleh akan anak yang lagi soleh anaknya itu, dan beruntung di dunia dan di akhirat. Dan jika bermimpi melihat matahari dan bintang turun ke rumahnya, alamat itu ada suatu kebajikan. Jika perempuan itu belum bersuami, niscaya ia akan dilamar orang. Dan jika perempuan itu sedang sudah bersuami, niscaya ia akan memperoleh seorang anak yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan jika barang siapa bermimpi melihat matahari itu pecah menjadi dua atau terbelah menjadi dua, ini alamat bahwasanya mereka itu akan kehilangan pimpinan di dalam pimpinan mereka di dalam negeri mereka, baik itu raja mereka. Nah, kalau kita itu kan kada beraja, mungkin kita akan kehilangan presiden kita, atau kehilangan bupati kita, gubernur kita, pembakal kita, atau RT kita, pendek kata orang yang menjadi pemimpin bagi kita di dalam urusan kepemerintahan. Dan jika barang siapa bermimpi matahari itu dua, matahari ada dua, ini alamat ia akan memperoleh musuh besar. Nah, jadi kalau kita bermimpi melihat matahari dua di dalam mimpi kita, maka itu alamat bahwasanya negeri kita atau benua kita atau kampung kita akan memperoleh musuh dari negara lain atau benua lain. Dan jika kita bermimpi bintang turun ke rumah kita, alamat hendak beroleh anak, beroleh kekayaan dari emas dan perak, dan banyak orang-orang yang akan mengasihinya. Dan barang siapa bermimpi diliputi oleh awan, jadi orang itu termimpi lalu dia diselimuti oleh awan, ini alamat hendak berhimpun dengan benda-benda yang banyak. Nah, artinya bisa mendapatkan orang itu dapat benda-benda berharga yang banyak yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa bermimpi mendengar suara daripada halilintar, jadi kita mendengar suara petir atau gemuruh, maka ini adalah alamat bahwasanya akan datang bahaya kepadanya, atau kepada kampungnya, atau kepada dirinya, atau kepada negerinya. Dan jika barang siapa bermimpi dalam keadaan gelap gelita, maka ia akan pusing. Pusing jika kita itu stres, depresi, dan hatinya akan galau dan gundah. Dan barang siapa bermimpi hujan yang lebat, nah jadi bermimpi hujan yang lebat kemudian gelap dan gelita, maka ini alamat akan datang setruk atau musuh kepadanya. Dan jika barang siapa bermimpi puting beliung, ia melihat akan angin puting beliung yang berputar-putar, maka ini alamat bahwasanya penyakit yang ada pada dirinya itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut setelah bermimpi itu hendaklah ia mandi dan kemudian ia memberi sedekah sebagai penolak bala. Dan jika barang siapa bermimpi angin yang keras, yang sangat keras dan membuat segala sesuatu itu berterbangan ke atas, maka ini adalah merupakan akan datang suatu bala kepada dirinya atau kepada kampungnya, maka hendaklah ia bersedekah sebagai penolak bala. Dan jika ia melihat angin yang lemah dan lembut, angin yang nyaman, maka ini alamat bahwasanya ia akan sentosa kita aman, sentosa baik dirinya ataupun negerinya. Dan jika barang siapa bermimpi hujan jadi batu, alamat ia akan beroleh harta yang halal yang akan datang. Dan barang siapa bermimpi mandi, maka ia adalah alamat lepas daripada bahaya di dunia dan bahaya di akhirat. Tetapi hendaklah ia bersedekah kepada orang yang fakir dan orang-orang yang miskin.
Dan barang siapa bermimpi meminum air sungai, yaitu tanda alamat bahwa ia akan beroleh ilmu dan kebajikan. Dan barang siapa bermimpi mandi di sungai yang sangat deras airnya, maka alamat bahwasanya ia akan pergi meninggalkan daripada negerinya. Dan barang siapa bermimpi mandi di sungai yang jernih, alamat bahwasanya lepas daripada duka cita. Dan barang siapa bermimpi yang meminum daripada air telaga, maka ia akan memperoleh akan berbagai ilmu pengetahuan. Dan barang siapa bermimpi pada sungai, alamat barang siapa bermimpi daripada sungai yang besar, alamat ia akan sana sampai ajalnya. Siapa aja ibadah dalam mimpi lalu ia tuh pengarannya berenang di sungai yang sangat besar luas kayak itu. Nah ini kemungkinan bahwasanya orang tuh sudah parak ajalnya, artinya Allah Ta'ala tuh akan mengambil dia. Dan barang siapa bermimpi naik daripada sebuah perahu dan perahu itu tenggelam, karam dan tenggelam, maka ia juga ini adalah sebuah alamat bahwasanya orang tersebut itu ajalannya hampir tiba. Dan barang siapa bermimpi kejatuhan najis, ini adalah merupakan alamat bahwasanya akan bersahabat dengan orang yang jahat. Nah, jadi kalau kita termimpi mimpi kejatuhan najis, apapun bentuk di dalam hukum syariat itu najis, lalu jatuh kepada awak kita, misalnya ke badan kita, ke wajah kita, ke kepala kita di dalam mimpi kita. Nah, ini kita akan didatangi oleh orang dan orang itu akan mengawani kita, tapi orang itu adalah orang yang jahat. Nah, jadi kita kalau sudah tahu, berhati-hatilah. Dan barang siapa bermimpi air lautan atau air sungai itu menjadi najis. Nah, jadi yang memimpi lautan itu berubah atau sungai dan mimpinya menjadi najis. Ini alamat bahwasanya akan beroleh rezeki akan beroleh bagi laki-laki itu istri yang orang kaya. Dan barang siapa bermimpi makan nasi dan sukar atau ngalih memakan nasi tersebut, alamat bahwasanya hendak beroleh harta yang banyak. Dan barang siapa bermimpi berbicara atau berpandir dengan orang, berbicara atau berkomunikasi dengan orang yang sudah mati, ini menunjukkan bahwasanya ia akan mendapatkan perkara gawiannya yang sia-sia. Dan barang siapa bermimpi yang meminum minuman yang memabukkan, alamat dia hendak beroleh harta yang subhat. Nah, harta nang subhat nang kada diketahui, setengah halal setengah haramnya. Nah, inilah sekedar takwil daripada mimpi. Ini adalah daripada ulama-ulama kita yang mereka adalah daripada ahli hikmah yang menggambarkan makna-makna daripada mimpi. Bagi orang-orang yang saleh, mimpi itu adalah sebuah petunjuk karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersama Allah di dalam bangun dan tidur mereka. Namun bagi orang-orang yang fasik dan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mimpi itu bagi mereka tidak akan bisa ditakwilkan karena mereka adalah orang yang durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya inilah yang kami bisa sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan ada faedahnya dan manfaatnya. Apapun yang tertulis di dalam kitab ini, wallahu a'lam, semuanya hanyalah Allah Taala yang mengetahuinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.